Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyiril muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada di dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintah-perintahnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, dalam khutbah Jumat singkat ini, marilah kita memperbanyak amal ibadah, salah satunya gemar bersedekah. Terlebih di masa pandemi saat ini, banyak saudara-saudara kita yang kesulitan ekonomi. Karena itu, bagi yang mampu untuk membantu dengan memberi sedekah, sedekahlah atau sedekah berasal dari kata sedekah yang artinya jujur, benar, memberi dengan ikhlas. Ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang bersedekah berarti telah berlaku jujur kepada dirinya sendiri, mengenali kelebihan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah meliputi sedekah wajib atau zakat dan sedekah sunat atau sedekah spontan dan sukarela yang sama artinya dengan infak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal musaddaqina wal musaddaqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah peminjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan atau pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Surah Al-Hadid ayat 18. Bersedekah tidak mengenal waktu, dalam artian tidak harus menunggu saat sudah kaya atau sukses, karena akan datang penyesalan kelak jika ajal menjemput. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyal ahadakumul mautu fayaqula rabbana la akhzaqni ala lazali qariyabi fa sadaqa wa anni salihin. Artinya, dan belajarkan sebagian apa yang telah
kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seseorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuanku, mengapa engkau tidak menangguhkan atau kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan termasuk orang-orang yang soleh. Quran Al-Munafikun ayat 10. Menukil kitab tafsir Ibnu Katsir dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan setiap orang yang melalaikan kewajiban pasti akan merasakan menyesal di saat meregang nyawanya. Dan meminta agar usianya diperpanjang sekalipun hanya sebentar untuk bertobat dan menyusul semua amal yang dilewatkannya termasuk bersedekah. Tetapi alangkah jauhnya karena nasi telah menjadi bubur, masing-masing orang akan menyesali kelalaiannya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radhiyallahu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan gigih, takut menjadi fakir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba nyawamu berada di tenggorokanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini punya ini dan si fulan begini, padahal harta itu milik si fulan. Hadis Bukhari nomor 1419 Batu Bari Sono. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat Al-Quran dan hadis di atas mengajarkan bahwa Muslim sudah semestinya selalu bersedekah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, baik di kala lapang maupun sempit. Sedekah memiliki banyak keutamaan, di antara mencegah kematian buruk, meredam murka Allah dan menutup pintu keburukan. Orang yang suka bersedekah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian yang buruk. Hal ini sesuai sabda Rasulullah yang berbunyi qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah itu mencegah kematian buruk. Bersedekah selain mendatangkan pahala berlipat juga menghindarkan murka Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hambanya melewati paginya kecuali akan turun datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahi hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Hadis Bukhari nomor 1440 Bahri. Demikianlah khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga khutbah ini dapat bermanfaat bagi kita semua umat Islam, dan semoga kita dimasukkan ke golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafini wa yakum bafihi minal ayati wa zikir hakim wa taqabbalu minal mikum tilawatun innahu samiul alim. Alhamdulillah, Rasul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun wa rasuluh. Allahumma sholli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir li muqil wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ayatil wal walamwat innaka samiul qaribun mudawat. Rabbana zalamna anfusana walim taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.